Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian menjawab salam saya ya. Atau saya udah bangun apa belum kalian ya? Mudah-mudahan udah. Hari ini sesuai dengan janji saya bahwa kita masih punya hutang materi yang belum saya review, yaitu di pertemuan 5, 6, dan 7 ya. Jadi hutang saya sebelum UTS saya mau bahas keseluruhan materi. Jadi hari ini di hari Sabtu pagi, alhamdulillah semuanya mayoritas pada bisa. Jadi bisa kita sempatkan untuk review materi terakhir sebelum UTS. Statmat itu jadwal UTS-nya hari apa ya? Minggu kedua ya, kalau saya nggak salah ya. Ada yang lihat? Ada yang Iya, Bu, minggu kedua. hari apa? Hari Selasa, Ibu. Hari Selasa. Oke, berarti masih ada waktu ya 1 minggu untuk bisa kalian pahami lagi. Oke, di pertemuan ke-5, 6, 7 sebenarnya itu satu bahasan ya, satu bahasan cuman beberapa metode. Itu tentang bagaimana cara kita mencari distribusi dari fungsi sebuah poba acak. Kalau dari 1 sampai 4 itu cuman poba acak biasa, tapi kalau yang di 5, 6, 7 nanti poba acaknya itu sudah berupa fungsi gitu. Jadi ada fungsinya. Lalu kita diminta untuk mencari distribusinya atau mencari fungsi densitasnya dari variabel acak yang baru. Di sini ada 3 metode yang sudah dibahas, yaitu ada teknik fungsi distribusi, ada teknik transformasi, dan teknik fungsi pembangkit momen. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Yang mau kita bahas hari ini, misalkan satu dulu deh. Yang pertama, fungsi distribusi. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang fungsi distribusi? Silakan. Sambil kalian juga buka catatannya, kira-kira hal apa yang belum dipahami pada saat kita berbicara tentang teknik fungsi distribusi. Ada? Oke, kalau kita berbicara tentang teknik fungsi distribusi, maka hal pertama yang harus kalian ketahui adalah si variabel acaknya kita ketahui fungsi densitasnya. Ya, kita nggak akan bisa menghitung fungsi distribusi kalau kita nggak tahu dia distribusi awalnya apa dan fungsi densitasnya apa. Ya, apa sih yang dibilang fungsi distribusi? Coba di peluang kalian udah kenal fungsi distribusi itu bentuknya kayak gimana? Coba, fungsi distribusi itu kayak apa sih? Ada yang mau berpendapat? Di peluang pada saat kapan kita mencari fungsi distribusi atau gimana caranya kita cari fungsi distribusi dari suatu poba acak? Juwita? Ada Juwita? Juwita ada? Oke, Rida, coba Rida. Masih ingat nggak Rida? Ibu, Distribusi itu kayak gimana sih Rida? kalau di sini tuh misalkan X1, X2, Xn dinotasikan sebagai N sebuah poba acak dari suatu distribusi, fungsi densitas dari statistik Y, U, X1, X2, Xn dapat ditentukan berdasarkan fungsi distribusi yaitu dari Y yaitu GY PY sama Y besar sama dengan Y kecil, PU X1 X2 Xn lebih kecil dari Y. Paling itu Bu, sepaham tidak? Kedengeran nggak Bu?
Maksudnya gimana ya, Rida? Maksudnya yang supaya lebih menangkap gitu ya teman-teman yang lain. Kira-kira apa yang kita bisa cari dari fungsi distribusi sih, Rida? Prinsipnya apa kalau fungsi distribusi? Apa lagi? Oke. Di peluang sudah kalian bahas. Naufalia, coba. Naufalia. Fungsi distribusi. Ya Bu, biasanya kalau buat fungsi distribusi itu biasanya digunainnya kalau si Y-nya atau si pulba acaknya itu berdistribusi kontinu. Kalau diskrit bisa nggak? Lupa lagi Ibu. Oke, kalau saya punya nyambung, oke. Kalau misalkan saya punya sebuah variabel acak, misalkan x-nya dia distribusinya Poisson, ininya parameternya adalah theta biasanya ya. Gimana saya bisa mencari fungsi distribusi dari variabel acak x? Gimana? Fungsi distribusi dari variabel acak x. Kalau Poisson diskrit atau kontinu ya? Distribusi Poisson termasuk distribusi untuk variabel acak diskrit atau kontinu? Diskrit atau kontinu? Ini nggak ada yang jawab saya ya. Dari sekian puluh mahasiswa. Sengaja saya nggak tulisin batasnya. Diskrit atau kontinu itu pertemuan ke-1. Ada bahasan tentang distribusi Poisson. Diskrit, Ibu. Diskrit. Ya, berarti ketika kita punya variabel acak x, dia mengikuti distribusi Poisson, biasanya dia punya nilai x-nya adalah 0, 1, sampai besar ya, biasanya n-nya. Maka bagaimana kita mencari fungsi distribusi dari suatu variabel acak? Fungsi distribusi itu adalah fungsi kumulatif. Ya. Jadi kalau kumulatif itu artinya apa? Dari suatu titik sampai ke dia. Misalkan kalau saya disuruh mencari peluang, simbolnya apa sih biasanya ya kalau kita berbicara fungsi distribusi? Kalau yang kalian tahu ada simbol f kecil x, ini buat simbol apa? Kalau saya bilang f kecil x atau tulis f kecil x, itu buat simbol fungsi apa? Fungsi? Fungsi densitas. Oh, ini adalah fungsi densitas. Atau kalau biasanya bahasanya ya, fungsi densitas itu buat yang kontinu atau bisa juga fungsi peluang kalau dia diskrit. Kalau F besar X, apa artinya? Fungsi distribusi. Fungsi distribusi. Ya, jadi ini yang mau kita pakai nih. F besar X itu adalah fungsi distribusi. Ketika kita mau mencari fungsi distribusi, itu sama dengan kita mau mencari peluang kumulatifnya. Kalau saya di sini adalah ini adalah Fx,
Berarti saya mau mencari peluang kumulatifnya. Kalau tadi ada Poisson, berarti dia adalah diskrit. Berarti saya harus mencari sigma, ya karena dia diskrit, X-nya bergerak dari yang paling kecil itu berapa? Tadi adalah 0, sampai dengan si X-nya di sini. Karena saya mau cari fungsi distribusi kumulatif X, berarti batas atasnya dia pasti ini adalah suatu nilai tertentu X. Dikali, misalkan kalau tadi ini Fx, ya atau Px biasanya ya simbolnya juga. Tapi kalau dia kontinu, maka Fx-nya itu sama dengan integral dari batas bawahnya, misalkan batas bawahnya adalah hingga, sampai ini batas atasnya berubah jadi suatu variabel, ya bukan variabel, suatu nilainya. Ini misalkan X, ini adalah Fx dx. Jadi selalu kumulatifnya. Makanya di sini adalah pakai tanda kurang dari sama dengan Y, karena dia fungsi distribusi. Ya, beda dengan kalau misalkan saya diminta mencari fungsi peluang ketika X-nya sama dengan sekian, itu ada nilai tertentunya kan. Misalkan fungsi, kalian cari coba fungsi densitas pada saat X-nya sama dengan 3. Misalkan ya, berarti ya tinggal masukin si X-nya ganti dengan 3 ke fungsi densitas atau fungsi peluangnya. Ya, tapi kalau misalkan yang dicari adalah tentukan fungsi distribusi kumulatif dari X sama dengan 3, maka nanti itu sama dengan kumulatifnya. Berarti nggak cuma 3-nya yang kita hitung, tapi dari nilai yang terbawah. Bisa 0, 1, 2, sampai 3. Itu makna dari teknik fungsi distribusi. Ya, sebenarnya sederhana pada saat kita mau mencari distribusi dari sebuah fungsi variabel acak melalui teknik pertama, tinggal kalian tulis ulang sebenarnya fungsi densitasnya ya dari variabel acak yang sudah diketahui. Misal kalau di sini contohnya adalah diketahui X distribusinya normal, ini distribusi normal, mu, sigma kuadrat. Nah, ini tahu nggak fungsi densitasnya? Tadi saya bilang kalau kita mau cari pakai teknik pertama, maka syaratnya adalah kita harus tahu dulu dia distribusinya atau fungsi densitas dari variabel acaknya apa. Kalau di sini X berdistribusi normal dengan rata-ratanya mu, variasinya sigma kuadrat, sudah diketahui belum fungsi densitasnya? Sudah tahu belum fungsi densitas distribusi normal dengan rata-rata mu, variasinya sigma kuadrat? Fadia, coba Fadia. Ada Fadia? Ada, Ibu. Oke, Fadia, ini udah tahu belum Fadia fungsi densitasnya dari distribusi normal, rata-ratanya mu, variasinya sigma kuadrat? Yang Fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi, eksponen min setengah X min mu per sigma kuadrat. Yang itu bukan, Ibu? Ya, itu adalah fungsi densitasnya, tapi tidak dituliskan di sini ya secara rinci. Tapi kalian harus sudah tahu ketika dia distribusinya normal, oh berarti bentuk fungsi densitasnya adalah yang mana. Oh, kalau saya ketahui distribusinya binomial, oh berarti nanti fungsi peluangnya yang mana. Itu sudah kalian punya dan sudah dibikin resumnya. Ya, jadi tugas yang waktu itu di awal itu sebenarnya saya minta buat kalian jadikan tugas ya buat kalian belajar ke depannya seperti yang sekarang. Jadi nggak usah dibuka-buka lagi sekarang ya, kalau misalkan sudah ditempel ya tinggal lihat aja, oh distribusi normal, fungsi densitasnya apa. Ya, sehingga ini petunjuk kita bahwa oh variabel acak barunya distribusi normal, rata-rata mu, variasinya sigma kuadrat, berarti dia punya fungsi densitas. Apa fungsi densitasnya? 1 per sigma akar 2phi E pangkat min setengah
X min mu per sigma dikuadratkan. Ya, ini tersirat. Lalu yang ditanyain apa? Yang ditanyain bukan fungsi densitas dari X-nya, bukan. Kalau X mah yang diketahui. Tapi yang ingin ditanyakan adalah fungsi densitas atau distribusi dari variabel acak yang baru. Yang mana? Y, ya, variabel acak barunya. Di mana Y-nya ini tuh terdiri dari variabel acak yang awal yang kita ketahui. Ya, makanya namanya adalah fungsi dari variabel atau peubah acak. Karena di awal kita tahu ada peubah acak X, lalu kita punya peubah acak yang baru, yaitu Y, yang mana Y adalah fungsi dari peubah acak yang lama. Bisa paham maksud dari kasus yang mau kita cari ya? Jadi tadi pada saat kita mau mencari sebuah distribusi atau sebuah fungsi densitas dari fungsi variabel acak. Jadi berupa fungsi nanti di sini. Di sini yang variabel acak barunya adalah variabel acak Y-nya, di mana Y adalah fungsi dari X-nya, X min mu per sigma. Kita mau cari nih, Y-nya distribusinya apa ya? Nah, tadi saya bilang sebenarnya kalau misalkan pakai fungsi atau teknik yang pertama, yang harus kalian lakukan adalah tinggal menuliskan ulang atau ya, menuliskan ulang fungsi densitas dari variabel acak yang lamanya sebenarnya. Tapi tadi ada embel-embel teknik distribusi ya, maka di sini ada variabel acak Y, maka kita harus cari dulu fungsi distribusi dari Y-nya. Maka ini yang kita cari nih, GY. Fungsi distribusi dari variabel acak yang baru. Yang baru itu siapa tadi? Yang baru itu adalah Y-nya. Maka di sini dibilangnya adalah GY. Ya. Apa tadi makna dari fungsi distribusi? Ya, fungsi distribusi adalah fungsi kumulatif. Berarti sama dengan saya mencari peluang Y kurang dari ini. Suatu nilai tertentu. Sebutlah di sini saya nilai dari Y itu Y kecil ya. Biasanya kan seperti itu simbolnya. Kalau distribusi normal, ya ini distribusi normal ya, tadi fungsi densitas yang saya tuliskan juga di sini, dari variabel acak X. Ini diskrit atau kontinu? Ayo. Ini diskrit atau kontinu? Continue, Bu. Kontinu. Taunya dari mana? Ada batas-batasnya. Batas-batasnya dituliskan dalam bentuk range. Berarti ini adalah variabel acak kontinu si X-nya. Ya, tadi juga kita tahu sebenarnya kalian sudah harus hafal ya, harus udah paham ketika dia distribusi normal, pasti dia distribusi dari peubah acak kontinu. Kalau kontinu berarti kita mencari peluangnya pakai sigma atau pakai integral ya? Integral, Bu. Ya, jadi kita pakai integral sehingga di sini untuk mencari fungsi distribusi dari variabel acak yang baru yaitu Y, ya kita harus integralkan. Integralkannya dari mana ke mana batasnya? Nah, tinggal lihat tadi batas bawah dari variabel awalnya siapa? Oh, di sini adalah min hingga sehingga ini menjadi min hingga batas bawah. Batas atasnya bukan plus hingga. Ya, kalau kalian bikin integral min hingga sampai hingga fx, ya ini jumlahnya 1 nanti. Ya, tapi karena ini adalah fungsi distribusi kumulatif sampai dengan y, maka yang menjadi batas atas ya tinggal ikutin ini nih. Kita tuliskan aja lagi. Y. Ya, berarti integral dari min hingga sampai y fungsi densitas awal. Fx dx. Ya, tinggal kita lihat tadi fx-nya apa? Fx-nya yang ini kan. Fungsi densitas dari distribusi normal. 1 per sigma, akar 2 V, pangkat, min setengah, X min mu per sigma dikuadratkan, dx. Ya, seperti itu. Nah, tadi kita punya nih, Y ini adalah X min mu per sigma. Ada yang mirip ya ternyata.
Di sini tadi E pangkat min setengah X min mu per sigma itu sesuai dengan apa yang mau kita cari. Variabel acak yang baru, yaitu variabel acak Y. Sehingga kita bisa tahu atau melakukan pemisalan. Y tadi yang diminta adalah X min mu per sigma. Lalu kita masing-masing turunkan ruas kiri terhadap Y, ruas kanan, kita ubah dulu nih bentuknya biar mudah. Kalau ini awalnya Y sama dengan bla bla bla, kita ubah inverse-nya menjadi X sama dengan bla bla bla. Atau kita pakai kali silang di sini ya, biar gampang. Berarti tinggal kali silang, ini sigma Y sama dengan X min mu, berarti, saya tulis deh. Kalau saya tuliskan berarti sigma Y sama dengan X min mu, berarti X-nya apa? X-nya berarti sigma Y plus mu. Ya, sekarang bentuknya sudah berubah. Yang awalnya Y sama dengan bla bla bla, sekarang kita sesuaikan menjadi X sama dengan bla bla bla. Ya. Lalu tadi, di sini ada dx ya tadi, di fungsi distribusinya. Maka supaya matching gitu ya, kita harus buat juga si persamaan yang tadi, pemisalan ini mengandung dx, artinya berarti kita harus turunkan dia. Ruas kiri turunkan terhadap x, ruas kanan di sini, yang jadi variabel acaknya tadi yang mana? Sigma Y plus mu, yang mana yang jadi variabel acak? Y. Y. Jadi ruas kiri diturunkan terhadap x, ruas kanan diturunkan terhadap y. X diturunkan terhadap X ya berarti dx. Ya. Lalu mu mengandung Y tidak? Di sini? Mu tidak mengandung Y, berarti mu kita anggap sebagai konstanta. Konstanta diturunkan sama dengan apa? No. Tuh, konstanta kita turunkan sama dengan 0. Lalu ini sigma Y, kita turunkan terhadap Y. Berarti ya sigma dy. Ya, sampai sini. Berarti tinggal nanti kita masukin ke fungsi distribusi yang di sini nih, yang tadi. Kita ganti, tinggal kita tadi ganti ya. Si ini X min mu per sigma sama dengan Y. Lalu tadi dx-nya kita ganti dengan sigma dy. Oke, sebentar ya. Ya, jadi balik lagi tadi kita udah punya X min mu per sigma itu adalah Y, dx-nya adalah tadi sigma dy. Tinggal kita masukin ke fungsi yang awal. Berarti ganti ini dengan Y, ganti dx dengan sigma dy. Ada yang bisa dicoret? Oh, ada nih, ada sigma, ada sigma. Sehingga bentuknya adalah integral min hingga sampai Y 1 per akar 2V E pangkat min setengah Y kuadrat dy. Nah, sekarang fungsinya jadi semakin sederhana. Nah, ini juga perlu trik ya, pada saat fungsinya sudah sederhana, kita mencocokkan ini sama dengan fungsi densitas yang mana ya? Karena tadi kan secara prinsip, ketika kita berbicara fungsi distribusi kumulatif, itu sama dengan integral, yang ini ya, integral dari batas bawah sampai dengan batas atas kumulatifnya, dikali fungsi densitas atau fungsi peluangnya. Sehingga kalau saya cocokkan, hasil akhir yang ini yang tadi, adalah GY sama dengan integral bla 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 1 per sigma 1 per akar 2 V E pangkat min setengah Y kuadrat DY, ini mirip dengan banyak iklan ya kalau pagi-pagi. Lupa saya.
Oke, ini ya tadi. GY, berarti integral minta hingga sampai Y, 1 per akar 2V, E pangkat min setengah Y kuadrat DY. Ini sebenarnya sama dengan fungsi yang tadi ya, kalau kita misalin. Berarti ini, yang ini, itu sama dengan fungsi densitas dari suatu variabel acak. Misalkan tadi ada O, kalau di sini adalah bisa F, bisa X ya. Bisa G. Ini kalau di sini saya tulisinnya ini adalah GY adalah ya fungsi densitas dari variabel Y. Fungsi densitas dari variabel Y. Nah, ini kita cocokin. Kira-kira apa ya yang bentuknya, distribusi apa yang sama dengan bentuk seperti ini? Ada nggak? 1 per sigma akar 2, 1 per akar 2V, E pangkat min setengah, Y kuadrat. Ini sama nggak dengan fungsi distribusi normal? Tadi distribusi normal, ketika X-nya normal, rata-ratanya mu, variansnya sigma kuadrat, itu tadi apa fungsi densitasnya? 1 per sigma akar 2V, E pangkat min setengah, X min mu per sigma dikuadratkan. Kalau bentuknya ini, 1 per akar 2V, E pangkat min setengah, Y kuadrat, ini sama nggak dengan fungsi yang di sini ya? Mirip nggak kira-kira? Mirip, Mbak. Bu. Mirip, pada saat kapan? Oh, di sini ada sama-sama 1 per akar 2V. Oke, di sini juga ada 1 per akar 2V. Oh, ini ada eksponen, ini juga ada eksponen. Coba. Pada saat kapan bentuk ini yang bentuk umum, dengan fungsi yang di sini? Pada saat? Nina, coba Nina. Ada Nina? Nina? Ada. Sophie, ada Sophie? Sophie? Nggak ada. Anika? Anika? Ini cuman join Zoom aja ya kalian ya, tapi nggak ada orangnya. Pada saat mu sama dengan 0, Bu. Biasanya pada saat mu-nya sama dengan 0, 0, lalu sigma kuadratnya 1. sigma kuadratnya 1. Betul. Ini akan sama dengan fungsi densitas distribusi normal pada saat kapan? Pada saat mu-nya sama dengan 0, sigma kuadratnya sama dengan 1. Kalian masukin ke sini, mu-nya 0, sigma kuadratnya 1. Berarti 1 per, ini berarti akar dari 1 berapa? 1 ya. 1 kali akar 2V berarti akar 2V. Oke, udah matching. 1 per akar 2V. E pangkat min setengah, ini X, ganti dengan X min, mu-nya tadi ganti dengan 0, berarti X per sigmanya adalah 1. Berarti per 1 ya X ya, dikuadratkan. Berarti min setengah X kuadrat. Oh, berarti sama nih. Cuman tadi kalau di sini adalah bentuknya X, sekarang jadi bentuknya Y. Sehingga saya bisa simpulkan, oh ternyata yang di dalam integral ini adalah sama dengan fungsi densitas. Pada saat kapan? Pada saat M-nya 0, mu-nya 0, variasinya 1. Ini yang kita sebut sebagai distribusi normal baku. Ya, bentuk khusus. Distribusi normal baku adalah bentuk khusus pada saat mu-nya 0, variansnya 1.
Sehingga bisa saya simpulkan, oh ternyata tadi kita tahu bahwa Y-nya adalah distribusi normal baku, berarti Y-nya tadi apa? Yaitu adalah X min mu per sigma. Berarti X min mu per sigma itu mengikuti distribusi normal baku. Gitu. Jadi kesimpulannya, sebenarnya kalau kalian mau pakai teknik fungsi distribusi itu ya tadi, kuncinya ada di sini ya. Kalian harus mencari bentuk fungsi distribusi kumulatifnya. Ya, nanti lalu disesuaikan pemisalannya. Ya, pemisalannya tadi apa? Nanti sesuai dengan yang ditanyakan, lalu ubah bentuknya. Kalau awalnya Y sama dengan atau Z sama dengan, ubah bentuknya ke dalam bentuk variabel acak yang lama. Ini variabel acak yang lamanya X. Berarti X sama dengan bla bla bla. Ya, nanti diturunkan buat dapetin apa? Buat nanti menjadi pengganti dx di sini, lalu masukkan ke fungsi densitas yang awal. Terakhir disesuaikan nanti mirip dengan fungsi yang mana atau fungsi distribusi yang mana. Oke, sampai sini silakan ada yang mau ditanyakan tentang teknik fungsi distribusi. Bisa dipahami penjelasannya? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa, Ibu. Oke, kalau ini aman, berarti saya mau lanjut yang teknik yang kedua. Teknik kedua adalah teknik transformasi. Teknik transformasi prinsipnya tadi kapan kita pakai teknik transformasi ini juga harus tahu fungsi densitasnya ya. Harus tahu fungsi densitas atau fungsi distribusi awalnya apa. Ya, kapannya ini mirip sebenarnya dengan yang tadi, kita harus punya distribusi dari poba acak yang lama atau di sini poba acak X-nya. Lalu kita harus tahu juga bentuk fungsi dari variabel acak yang baru yang merupakan fungsi dari X. Lalu nanti kita cari inverse-nya. Inverse itu yang tadi ya, kalau awalnya X sama dengan, ya kita kembalikan lagi ke X sama dengan. Ya, nanti terakhir yang menjadi penting adalah di sini kita harus mencari nilai Jacobian. Jadi kalau di fungsi atau di teknik transformasi yang menjadi ciri adalah kalian harus cari Jacobiannya, Jacobian dari fungsi awalnya apa. Ya. Oke, di sini sama ya, fungsinya masih sama seperti yang tadi. Saya kasih opsinya, pertanyaannya sama, cuman tekniknya yang berbeda. Tadi sama seperti yang tadi, tuliskan dulu fungsi densitasnya. Ya, tuliskan fungsi densitasnya, lalu tadi bentuk inverse-nya, kalau awalnya X sama dengan, kalau di sini yang ditanyakannya adalah Y sama dengan, variabel acak yang baru, kita ubah dalam bentuk inverse menjadi X sama dengan bla bla bla. Ini, X sama dengan bla bla. Ya. Lalu kita turunkan, ya masing-masing ruas kiri terhadap X, ruas kanan terhadap Y. Nah, kalau yang kita sebut Jacobian di sini adalah dx per dy. Tapi di sini ada tanda harga mutlak ya, kalau dia bentuknya satu variabel. Harga mutlak dx per dy. Berarti tadi kita udah dapat dari sini dx per dy-nya adalah sigma, berarti tandanya positif, berarti Jacobiannya ya itu, nilai itu sendiri ya. Ini sama dengan sigma. Lalu transformasi lebih simpel lagi sebenarnya. Sama seperti tadi, kita tinggal masukkan juga ke fungsi densitas yang awal. Ya, fungsi densitas awalnya adalah ini. Oke, tadi kita sudah melakukan pemisalan menjadi ini. Sekarang tinggal kita ganti. Ya, X-nya ini, X-nya ganti dengan ini. Sigma Y plus mu, ganti dengan ini. Lalu ada lagi yang harus diganti nggak? Oh, nggak ada kalau di sini ya. Tinggal ganti itu doang, lalu dikalikan dengan Jacobiannya. Kalau tadi di fungsi teknik pertama, kita masukinnya ke dalam fungsi
distribusinya ya, maka itu dalam bentuk integral, terus ada dx-nya. Kalau sekarang nggak usah, karena ini teknik transformasi, tinggal masukkan ke fungsi densitas yang awalnya. Jadi sesuaikan aja. Karena ini fungsi densitas awal, berarti ya tinggal kita sesuaikan. Oh, tadi kita melakukan misalnya di X nih. X-nya berubah menjadi sigma Y plus mu. Berarti tinggal kita ganti X dengan sigma Y plus mu. Lalu jangan lupa kalau di teknik transformasi, kita masukkan ke fungsi densitas awal dan harus dikalikan Jacobian. Itu prinsipnya. Jadi masukin, lalu kali Jacobian. Jacobiannya tadi adalah sigma ya. Lalu ya tinggal dicoret-coret kan. Ini sigma. Di sini mengandung sigma. Sini mengandung sigma, ini ada sigma juga. Lalu di sini ada mu, ini ada mu, ini ada mu, coret. Berarti ini ada sigma, tinggal coret-coret, ya sisanya sama, 1/(akar 2V pangkat min setengah Y kuadrat). Sama seperti tadi, ini mirip dengan fungsi densitas apa ya? Oh, ini mirip sama fungsi densitas normal baku. Lebih simpel yang mana? Pakai yang teknik pertama atau teknik yang kedua? Yang kedua, Bu. Yang kedua ya, karena tadi nggak usah main integral ya. Kalau yang pertama kalian ya harus cari dulu fungsi distribusinya kan. Kalau yang ini nggak usah, tinggal masukkan ke fungsi densitas awal, tentunya pemisahan-pemisahannya dikalikan Jacobian itu. Ya. Terus kalau nah ini mah cuman ada 2 ya, cuman ada 1 maksudnya Jacobiannya. Terus kalau bentuknya nanti di sini juga di video saya udah sampaikan, ini ada 2 variabel acaknya ya. Ada variabel acak Y1, ada variabel acak Y2 gitu. Maka nanti bentuk Jacobiannya itu berupa determinan ya. Determinannya dari matriks 2x2. Kalau ada 3 variabel, berarti nanti matriksnya 3x3. Kalian harus mencari Jacobian dari matriks 3x3. Sama prinsipnya, tinggal dimasukkan ke fungsi densitas awal, dikali dengan Jacobian. Sudah selesai. Sesimpel itu. Ya. Saya coba buka tugas kalian dulu yang pertemuan ke-7. Oke. Novalda, ada Novalda atau Novaida ya ini? Tugas ke-7 mah belum ya. Tugas ke-6, sorry. Tugas ke-6 ini. Tugas ke-6, di sini ada fungsi densitas. Nah, ini hati-hati menuliskannya. Kalau kalian bikinnya F besar seperti ini, tadi apa ini maknanya? Fungsi densitas atau bukan kalau F-nya besar? Bukan. Bukan, tapi apa? Fungsi distribusi. Fungsi distribusi. Jadi hati-hati dalam membuat simbol ya. Harus kalau fungsi densitas itu F-nya kecil. Kalau F besar atau huruf besar, itu biasanya menyatakan fungsi distribusi. Ini fungsinya 4x pangkat 3, di mana X-nya range-nya 0 sampai 1, lalu 0 untuk X lainnya. Tentukan fungsi densitas dari variabel acak yang baru. Nah, variabel acak yang barunya sekarang adalah Y, di mana Y itu adalah bentuknya min log X. Ya, ini kan tadi ada fungsi dari peubah acak yang lama ya, peubah acak yang lamanya X. Di sini kita suruh nyari fungsi densitas atau distribusi dari peubah acak yang baru, yang mana peubah acak barunya Y itu sama dengan min log X. Ya, tadi caranya gimana? Kalau pada saat kita pakai fungsi ini pakai transformasi ya, pertemuan ke-6. Pakai transformasi. Caranya tadi apa? Kita tinggal lakukan dulu pemisalan ya. Kita ubah bentuknya yang awalnya Y sama dengan menjadi X sama dengan. Betul? Lalu kita cari Jacobiannya.
Ya, habis itu tinggal masukkan ke fungsi densitas yang lama, lalu dikali Jacobian. Kebayang nggak? Kita lihat ini. Y sama dengan min log X. Kalau saya ubah ke dalam bentuk X, betul nggak hasilnya jadi 10 pangkat min Y? Gimana caranya saya mau menghilangkan log di sini? Ruas kiri harus diapain, ruas kanan harus diapain? Untuk menghilangkan log. Ini mah kalkulus, bukan satma. Coba. Untuk menghilangkan log, bagaimana caranya? Biasanya kita eksponenkan ya. Untuk menghilangkan log. Berarti ruas kiri harus kita eksponenkan, ruas kanan harus kita eksponenkan. Saya ada nggak ya? Oh, ini. Nih. Oke. Ya. Ini fungsi densitas awal, lalu ini variabel acak yang baru, di mana Y sama dengan min log X. Tadi kita harus ubah bentuk Y-nya menjadi X sama dengan ya, dalam bentuk inverse. Berarti caranya adalah bagaimana menghilangkan log di depan X, ya kita eksponenkan. Ya, ruas kiri dieksponenkan, ruas kanan dieksponenkan. Sehingga bentuknya menjadi X sama dengan E pangkat min Y. Oke, tadi habis ini udah dapat nih bentuk inverse-nya, kita turunkan masing-masing ya. Ruas kiri terhadap X, ruas diturunkan terhadap DX, ruas kanan diturunkan terhadap DY. Berarti ini adalah DX per DY, atau ini DX sama dengan turunan dari E pangkat min Y apa ya? Turunan E pangkat min Y. Kalkulus lagi, ini prinsip kalkulus. Min Y diturunkan terhadap Y, apa jadinya? -1. Min 1 ya, berarti ini ruas kiri kita turunkan terhadap X, ruas kanan kita turunkan terhadap Y. Berarti ini X kita turunkan terhadap X, ya dia berarti DX. Ya, berarti DX sama dengan turunan E pangkat min Y terhadap DY. Tadi E pangkat min Y itu ya kita tuliskan lagi kan, kalau eksponen E pangkat min Y, lalu turunan min Y-nya adalah min 1 dikali DY. Berarti DX sama dengan min E pangkat min Y DY. DX per DY sama dengan min E min Y. Ya, udah dapet nih. DX per DY-nya sama dengan min E pangkat min Y. Tadi prinsip pada saat kita pakai teknik transformasi apa? Kita masukin ke fungsi densitas yang awal, lalu kita kalikan Jacobiannya. 4 dikali X-nya kita ubah tadi, X-nya sama dengan apa ya? Nih, X-nya sama dengan E pangkat min Y. Berarti kita tinggal ganti 4 dikali E pangkat min Y dipangkatin 3. Dikali Jacobiannya. Jacobiannya tadi adalah harga mutlak dari DX per DY. Berarti harga mutlak ini, karena dia bentuknya negatif, berarti berubah jadi positif, kan? E pangkat min Y. Ya. Berarti ini tinggal kita masukkan ke tadi 4 ya, sesuai dengan fungsi densitasnya. X-nya ganti dengan ini, berarti E pangkat min Y pangkat 3 dikali harga mutlaknya, Jacobiannya,
E pangkat min Y. Tinggal kalian kalikan, berarti hasilnya adalah 4E pangkat min 4Y. Ini jawaban yang benar untuk tugas nomor awal. Ya, jadi simpel ya. Tinggal ubah dalam bentuk tadi inverse-nya X sama dengan bla bla bla, lalu cari turunannya, lalu kalian harga mutlakan, kalau dia cuma satu variabel acaknya, lalu tinggal masukkan ke fungsi awal dikali Jacobian. Silakan, ada yang mau ditanyakan ini? Bisa dipahami yang tugas yang nomor 1? Ya, seperti itu ya. Ini yang tugas nomor 1. Lalu yang nomor 2-nya, oke, yang nomor 2-nya, X distribusi normal mu variasi sigma kuadrat, Y sama dengan X mu per sigma kuadrat. Nah, kalau tadi di contoh, ya, yang saya kasih contoh itu bukan dalam bentuk kuadrat ya. Cuman baru X min mu per sigma doang. Nggak ada kuadratnya. Sekarang dalam bentuk kuadrat. Sehingga tadi harus kalian misalin dulu ya tadi. Kita cari X-nya dalam dalam bentuk apa? Berarti ini sama dengan Y sama dengan X min mu per sigma kuadrat. Berarti di sini kalau saya mau hilangin kuadratnya, ruas kiri harus saya apakan? Akarkan kan? Ya, akarnya. X min mu per sigma, bla bla bla. Nah, oke. Di sini bentuk akarnya bisa dalam bentuk positif, bisa dalam bentuk negatif. Di sini bisa dalam bentuk positif akar Y atau bisa dalam bentuk negatif akar Y. Karena kalau misalkan nih kalian cari akar dari 4 berapa sih? Akar 4 berapa? Dua, yakin? Kalau min 2 masuk nggak? Masuk. Akar 4 itu plus minus 2, bukan 2 doang. Min 2 saya kuadratin, hasilnya 4. 2 saya kuadratin, hasilnya 4. Ya, berarti kalau saya akarin 4, itu hasilnya positif, negatif 2. Jadi bisa positif 2, bisa negatif 2 nilainya. Betul? Benar nggak? Iya, Bu. Ya, oke. Sehingga di sini, pada saat saya mau membuang bentuk kuadrat di sini, maka Y-nya ini bukan positif akar Y saja, tapi akan ada 2. Bisa positif akar Y, bisa negatif akar Y. Ya, sehingga kita akan punya 2 pemisalan, buat yang positif, buat yang negatif. Ini punya Alia. Alia ada di sini, Alia? Alia ada? Ada, Ibu. Oke. Di sini Alia ada yang kurang ya, walaupun di sininya udah betul, tapi di sini yang kamu tulis baru positifnya saja nih, positif akar Y. Harusnya ada juga negatif akar Y-nya ya, jadi plus minus akar Y. Sehingga kita akan punya 2 pemisalan, buat yang positif ini, ya di sini Alia tulisinnya dalam bentuk X1, atau yang kedua adalah untuk yang negatifnya. Negatifnya itu Alia misalin X2. Ya, selesaikan masing-masing seperti cara yang tadi, berarti cari dx1 dy, cari dx2 dy, sehingga kalau di sini kita akan punya berapa Jacobian ya? Ada berapa Jacobian di sini? 2. Ada 2 kan? Ada Jacobian pertama itu adalah yang dx1 per dy, lalu Jacobian kedua adalah dx2 per dy. Nah, gimana caranya? Kalau tadi kan yang contoh yang pertama, yang ini, dia cuma punya 1 Jacobian aja kan? Yang ini, dx per dy-nya cuma 1. Tapi kalau yang tadi,
karena pemisalannya bisa jadi 2, maka kita akan punya 2 Jacobian. Ada Jacobian pertama, ada Jacobian kedua. Maka Jacobian totalnya adalah kalian jumlahkan Jacobian pertama dan Jacobian kedua. Ya, Jacobian pertama adalah 1/2 sigma Y pangkat min setengah, Jacobian kedua adalah setengah, benar ya ini ya, setengah sigma Y pangkat min setengah. Berarti kalau kita jumlahkan ya, berarti ini setengah tambah setengah 1 ya, sigma Y pangkat min setengah. Oke, ininya betul. Lalu balik lagi ke tadi, kita tulis lagi fungsi densitasnya, kita ubah bentuknya tadi sesuai dengan pemisalan kita, lalu dikalikan dengan Jacobian. Jacobian di sini, karena ini tadi ada 2 pemisalannya, berarti pakainya yang Jacobian totalnya, yang ini, yang jumlah. Oke, disesuaikan, lalu ternyata dapatlah fungsi densitasnya apa yang terakhir. Fungsi densitasnya ini ya. Ini fungsi densitasnya ya, 1 per sigma akar 2 phi, E pangkat min setengah, Y pangkat min setengah, E pangkat min Y per 2. Habis ini diapain? Disesuaikan ya, disesuaikan. Kalau ini, ya oke. Alia, coba jelasin bagian yang ini deh, Alia. Alia? Coba jelasin dari tahap yang ini ya, mau akhir. Alia masih di sana? Masih, Bu. Ya, so, jelasin dari yang tahapan ini nih, sampai kamu ketemu C kuadratnya derajat bebasnya 1. Jadi R-nya sama dengan 1, terus dimasukin R itu ke apa? R itu kamu dapatnya dari mana? dari ciri-ciri, bukan, Bu? Atau dari sini deh, coba. Ini GY-nya sama dengan 1 per sigma akar 2 phi, Y pangkat min Y per 2 kali sigma Y pangkat min setengah. Ini yang tadi sudah dimasukin nilai Jacobian total ya. Ini ya. Benar nggak? Ini sampai sini nih. Kita tulis ulang kan tadi, kalau kamu selesaikan 1 per sigma akar 2 phi, E pangkat min Y per 2, lalu Jacobiannya sigma Y pangkat min setengah. Oke. Dari tahapan ini ke tahapan ini, gimana Alia? Coba memisahkannya. Alia? Jangan hilang, Alia. Atau ada yang bisa bantu? Yang lain pasti juga sudah mengerjakan. Coba. Bagaimana menurunkan dari yang ini, tadi sudah kita masukkan ke fungsi densitas awal, lalu kita kalikan Jacobian, terakhir dapetin ini nih. Ada yang bisa bantu? Tasya, ada Tasya? Tasya?
Iya, Bu. Oke, coba Tasya bisa jelasin dari tahapan ini ya ke tahapan ini. Bisa nggak? Dapetin ini, paham nggak? Kalau kalian diam, saya nggak tahu kalian paham apa enggak. Paham atau enggak ya? Tinggal bilang kalau paham-paham, kalau enggak. Kenapa susah sekali ya? Paham, Bu. Paham, oke. Karin, Mbak, satu orang yang paham. Yang lainnya? Paham, Ibu. Oke, ini tadi kita tinggal masukkan dari fungsi densitas awal, berarti nah plus dikali dengan Jacobiannya. Di sini ada sigma, di sini ada sigma, tinggal kita coret kan, karena masing-masing mengandung sigma. Sisanya berarti 1 per akar 2 V pangkat min Y per 2 dikali Y pangkat min setengah. Akar 2V ini kita uraikan coba. Akar 2V itu sama dengan akar V dikali akar 2. Ya, jadi ini menjadi fungsi densitas akhir. 1 per akar V dikali akar 2 dikali Y pangkat min setengah dikali E pangkat min Y per 2. Ya. Nah, di fungsi gamma, buka lagi ya, di fungsi gamma. Di fungsi gamma, di distribusi gamma, kalian tahu yang namanya fungsi gamma ya. Di pertemuan 1 atau pertemuan 2 gitu ya, saya juga sempat singgung ada yang namanya fungsi gamma. Nah, ini ada akar V ya. Akar V itu sama dengan bentuk dari gamma setengah. Gamma setengah itu sama dengan akar V. Ya, sehingga saya bisa ubah si gamma V itu menjadi si akar V itu menjadi ini. Ini bukan sigma ya, tapi gamma. 1 per gamma setengah dikali akar 2 dikali Y min setengah dikali E pangkat min Y per 2. Nah, kalau kalian perhatikan bentuk ini, itu cari kesamaannya. Ya, ini sama dengan fungsi densitas dari distribusi C kuadrat dengan derajat bebasnya 1. Tinggal kalian cek sama nggak sih fungsi densitas dari bentuk distribusi C kuadrat dengan derajat bebas 1 dengan yang ini. Pasti hasilnya sama. Ya, jadi kesimpulannya kalau saya punya tadi distribusinya X-nya distribusi normal, rata-ratanya mu, variasinya sigma kuadrat, lalu saya punya Y, Y-nya tadi adalah X min mu per sigma, dia distribusinya apa tadi? X min mu per sigma? Distribusinya apa? Tadi udah kita bahas. Normal. Normal, rata-ratanya berapa dia? Mu Tadi baru kita selesai bahas. 0, 0, variasinya? 1. 1. Ya. Y, X min U per sigma, distribusinya normal 0,1. Kalau kita kuadratkan, ini yang lagi kita bahas di tugas ya, Y kuadrat atau
X min mu per sigma dikuadratkan, dia akan mengikuti distribusi C kuadrat, derajat bebasnya 1. Itu kesimpulannya. Jadi bentuknya sama ya. Awalnya X, lalu berubah jadi Y, ketika itu saya ubah ke dalam bentuk X min mu per sigma, itu masih distribusi normal. Cuma distribusi normalnya distribusi normal baku. Kalau distribusi normal baku, berarti rata-ratanya 0, variansinya 1. Kalau kita kuadratkan bentuk itu, maka nanti bukan lagi distribusi normal, tapi berubah jadi distribusi C kuadrat derajat bebas 1. Ya, itu kesimpulannya. Silakan, ada yang mau ditanyakan terkait ini? Pembuktiannya yang barusan sudah saya jelaskan ya. Bisa diikuti? Bisa, Ibu. Insya Allah bisa, Bu. Oke, lalu yang berikutnya pertemuan terakhir, teknik terakhir itu adalah teknik FPM, fungsi pembangkit momen. Namanya juga fungsi pembangkit momen, berarti kita harus punya FPM-nya. Ya, ada yang masih ingat bagaimana kita mencari FPM dari sebuah fungsi? Itu di pertemuan awal. Pada saat kita berbicara ekspektasi, varians, fungsi pembangkit momen. Gimana caranya kita cari fungsi pembangkit momen dari sebuah fungsi? Ekspektasi E pangkat DY. Ekspektasi E pangkat TY. Ya, yang ini kan. Oke, kalau saya punya XT sama dengan ekspektasi dari E pangkat, kalau ini X ya, TX atau TY boleh, tergantung variabel acaknya apa. Ya, kalau di sini adalah yang di modul itu adalah Y, berarti ya ekspektasi E pangkat TY. Bagaimana mencari ekspektasi E pangkat TY? Berarti ya integral, ya. Ini berarti integral, kalau dia continue, berarti E pangkat TX atau TY berarti kali Fx dx. Ya. Ini sama dengan pengalinya. Ya, karena kalau kita cari ekspektasi F sama dengan integral X dikali Fx dx. Ini sama dengan pengalinya, kan? Ini juga sama, ini sama dengan pengalinya. Nah, itu berarti harus tahu dulu fungsi pembangkit momennya. Kalau yang tadi di teknik pertama, teknik kedua, kita nggak tahu FPM-nya nggak apa-apa. Yang penting kita tahu dia punya fungsi, atau kita tahu bentuk fungsi densitas atau fungsi peluangnya. Tapi kalau di FPM, kebalikannya, kita nggak perlu tahu dia bentuknya, bentuk fungsi densitas atau bentuk fungsi peluangnya apa. Yang penting kita tahu FPM-nya apa. Karena kadangkala ada hal-hal yang nggak dicantumkan ya, fungsi distribusi, fungsi densitas atau fungsi peluangnya. Yang diketahui cuma fungsi pembangkit momennya saja. Ya, yang penting itu. Jadi kalau tidak diketahui fungsi densitas atau fungsi peluangnya, ya kita carinya pakai teknik yang ketiga, pakai FPM. Ini lebih sederhana lagi sebenarnya ya, prinsipnya tinggal menyamakan fungsi, tinggal menyamakan lewat FPM-nya saja. Saya kasih contohnya yang oke, yang ini ya, yang contoh 2 tadi kita udah coba yang di soal ya. Yang di soal itu pakai transformasi, sekarang yang di sini ini pakai FPM. Oke, Y sama dengan X min mu per sigma kuadrat kan, tadi juga sama ya, yang di tugas kedua nih, Y sama dengan X min mu
Nih, X min mu per sigma kuadrat, sama saja. Nah, kalau kita pakai fungsi pembangkit momen, otomatis kita harus cari fungsi pembangkit momen dari variabel acak yang barunya. Ya, di sini M, Y, T. Karena tadi pemisalannya adalah Y, kan? Sama dengan ekspektasi dari E pangkat TY. Ganti Y-nya dengan yang kita mau cari. Berarti E pangkat T X min mu per sigma dikuadratkan dikali fungsi densitasnya. Fungsi densitas awalnya, karena awalnya distribusi normal. Ya, bla 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 disesuaikan, lalu ini dimisalkan ya. Lalu kalian akan punya, kalau diselesaikan ternyata fungsi pembangkit momen dari Y adalah ini terakhirnya. Lalu tinggal kalian cocokkan fungsi FPM bentuknya ini sama dengan distribusi apa ya? Ini sama dengan dia konvergen ke distribusi C kuadrat derajat bebasnya 1. Ya. Kalau ini nanti endingnya pasti FPM. Kalau tadi yang tugas, ini adalah tadi kita lihatnya adalah fungsi densitasnya ya. Fungsi densitasnya. Lihat di catatan kalian, di resumnya, kalau fungsi C kuadrat, kalau distribusi C kuadrat, benar nggak? Ini sama nggak FPM-nya? Fungsi densitasnya. Lalu benar nggak FPM-nya bentuknya ini, 1 min 2T kali pangkat pangkat setengah, min setengah. Ya. Kalau bentuknya seperti ini sama dengan C kuadrat derajat bebas 1. Derajat bebas 1 dilihatnya dari mana? Kita lihat dari pangkatnya nih. Kalau dia FPM C kuadrat derajat bebas N itu sama dengan 1 min 2T pangkat min N per kegedean. Satu min 2T pangkat min N per 2. Jadi yang di sini yang menjadi pangkat ini sama dengan derajat bebas dari C kuadrat. Sini derajat bebasnya pangkatnya min 1 per 2, berarti derajat bebasnya adalah 1. Ya, kesimpulannya sama. Nah, ini bisa kalian baca, di sini ada beberapa perluasan, ada dalil 1, ada dalil 2, dan juga ada dalil 3. Ya, bisa dibaca nanti untuk bisa kita menentukan akan lebih mudah gitu ya kalau misalkan pakai cara ini. Nah, kalau misalkan yang di tugas atau yang di contoh 2 yang pertemuan kelima ya, kalau tadi kan cuman sampai ini ya, kalau kita kuadratkan. Kalau kita bentuk sigma X min mu, saya misalkan mau cari apa sih distribusi dari Z sama dengan sigma Y min mu per sigma dikuadratkan. Kalau tadi yang udah kita bahas, ini baru dikuadratin doang. Kalau sekarang misalkan saya mau cari lagi, kalau di sigmain itu nanti distribusinya apa sih? Ya, ini bisa kalian pakai dalil 1 ya. Ini ada sigma nih. Ada sigma. Jadi tinggal diikuti caranya, nanti akan ketemu lebih mudah pakai yang dalil 2, maaf. Pakai dalil 2, nanti kalau misalkan di sini jika X1, X2, Xn merupakan n buah perubahan acak yang saling bebas dan masing-masing berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebas masing-masing adalah R1, R2, dan Rn, maka perubahan acak yang baru Y sama dengan sigma X akan berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebas sigma N. Misal yang tadi. Sekarang tadi kita mau cari adalah variabel acaknya sigma Y min mu per sigma dikuadratkan. Tadi kita tahu bahwa
Y min mu per sigma kuadrat. Ini derajat bebasnya apa tadi? Ini distribusinya apa? Y min mu per sigma dikuadratkan. Tadi udah kita bahas. Dia jadinya distribusi apa? Distribusi apa, teman-teman? Apa dia? C kuadrat, Bu. C kuadrat, derajat bebasnya berapa tadi? 1, ya, yang udah dibahas tadi. C kuadrat derajat bebasnya 1. Nah, kalau saya mau menjumlahkan ini sekarang, kalau kita ikutin dalil 2, ya, berarti misalkan ini adalah Z sama dengan X min mu per sigma dikuadratkan, saya mau mencari sigma sigma ZI-nya ya. Artinya berarti Z1 ditambah Z2 ditambah bla 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 sampai ke Zn. Bisa diikuti sampai sini? Z1 ini tadi distribusinya kan yang ini ya. C kuadrat derajat bebas 1. Z2 juga sama, C kuadrat derajat bebas 1. Dan seterusnya. Sampai dengan Zn juga sama, C kuadrat derajat bebas 1. Nah, di sini kalau kita punya Y, dia adalah penjumlahan dari X yang berdistribusi C kuadrat, maka dia juga akan mengikuti distribusi C kuadrat juga, si sigmanya. Derajat bebasnya adalah sigma R1. R-nya tadi adalah ini ya. R-nya adalah distribusi ya, derajat bebas masing-masing variabel. Berarti kalau saya mau cari sigma ZI, dia distribusinya apa? Distribusinya juga pasti C kuadrat. Derajat bebasnya mana? Derajat bebasnya ini. Sigma RI ya. Sigma RI itu sama dengan penjumlahan derajat bebasnya. Sigma I-nya dari 1 sampai N, tadi derajat bebas pertama itu 1, derajat bebas kedua itu 1, derajat bebas ketiga itu 1, sampai dengan derajat bebas ke N itu 1. Berarti ini sama dengan berapa? 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sampai ke N. Berarti berapa? N, Bu. N. Betul. Ya, sehingga ini nanti kalau kita kuadratin, yang tadi ya, sigma ZI itu sama dengan C kuadrat dengan derajat bebas N. Nah, seperti itu. Ya. Oke, kesimpulannya, nah ini udah ada sih kesimpulannya. Ya, kesimpulannya balik lagi tadi saya coba susun ulang. Kalau saya punya variabel acak awalnya adalah X, berdistribusi normal, rata-ratanya mu, variasinya sigma kuadrat. Saya punya variabel acak baru, tadi misalkan menjadi Y, di mana Y adalah X min mu per sigma. Ini tadi distribusinya jadi apa? Ya, X min mu per sigma. Distribusinya jadi distribusi Normal. normal. Rata-ratanya 0. variasinya 1. Lalu kalau saya bikin bentuk kuadrat, misalkan ini dalam bentuk Z sama dengan X min mu per sigma, saya kuadratin sekarang. Dia akan mengikuti distribusi C kuadrat. C kuadrat derajat bebas 1. Lalu kalau saya punya yang berikutnya, saya misalkan W, saya sigma Y. Jumlahkan X min
mu per sigma, saya sekarang kuadratin. Dia akan mengikuti distribusi I kuadrat. I kuadrat, derajat bebas, N. 1. ya. Jadi ini keterkaitan antar distribusi ya. Ini nanti akan kalian pakai di submat kedua. Jadi ini harus kalian ingat-ingat nih. Ya, kalau awalnya distribusi normal biasa, kalau saya bentuk tadi saya kurangi rata-ratanya, lalu dibagi varias itu sama dengan akan mengikuti distribusi normal baku. Distribusi normal baku saya kuadratin itu akan jadi distribusi C kuadrat. Derajat bebas 1. Lalu distribusi normal baku kalau saya kuadratin dan saya sigmakan ini itu akan menjadi distribusi C kuadrat derajat bebasnya N. Ya, seperti itu kurang lebih untuk mencari distribusi atau fungsi lewat yang cara ketiga, fungsi pembangkit momen. Ya. Oke, yang tugas tugas minggu ini ya, tugas ke-7. Coba kita lihat. Oke, ini ada 2 nih. Oke, X1-nya dia distribusi normal biasa, rata-ratanya mu1, sigma kuadrat 1, lalu yang keduanya juga sama, distribusi normal, mu2 dan sigma kuadrat 2, tentukan distribusi dari variabel acak baru Y1, di mana Y1 adalah X1 plus X2, dan Y2 itu adalah X1 min X2. Ya, akan lebih mudah ketika kalian pakai metode yang ketiga, pakai yang FPM biar lebih singkat. Walaupun ini kita ketahui juga ya fungsi densitasnya apa dari masing-masing distribusi. Ya, lalu di sini kalian cari FPM dari masing-masing, FPM dari distribusi normal, ya FPM distribusi normal E pangkat mu T plus setengah sigma kuadrat T kuadrat. Lalu tinggal ganti mu dan sigmanya disesuaikan dengan parameter di awal. Nah, sekarang kita cari yang Y1 di sini. Y1 berarti M Y1T. Ya. Y-nya tadi apa di sini? Y-nya adalah X1 plus X2. Oke. Lalu tinggal kalian kalikan aja ya. E pangkat TX1 ditambah TX2 kan sebenarnya kalau ini. E pangkat TX1 ditambah TX2. Ya. Kalau pangkatnya ditambah, ya berarti saya bisa pecah dia sama dengan mengalihkan masing-masing eksponen. Benar nggak? Jadi munculnya adalah yang ini. Oke, atau saya bisa kaliin masing-masing aja. Oke, ini E pangkat TX1 dikali eksponen E pangkat TX2. Oke, tinggal dikalikan, tadi masukin masing-masing fungsi FPM-nya, lalu kita kumpulin yang mu yang sigma ya, menjadi seperti ini. Ini menjadi E pangkat mu1 plus mu2T dikali E pangkat setengah kali sigma 1 kuadrat plus sigma 2 kuadrat T kuadrat. Ini tuh sama dengan yang tadi. FPM dari distribusi normal. Pada saat kapan? Ya ini sebagai mu baru, ini sebagai sigma kuadrat baru. Oh, berarti kita tahu kalau X1 plus X2 itu juga akan mengikuti distribusi normal juga. Bedanya di mana? Bedanya adalah bentuk rata-rata dan bentuk variansinya. Ya. Lalu yang kedua, Y sama dengan X1 min X2, caranya mirip seperti tadi, cuma ada yang harus kalian perhatikan. Ada yang,
Oke, di sini ada yang ngulang nggak? Coba saya tanya. Oh. Fatma, ada Fatma? Ada, Bu. Oke, Fatma, ini betul nggak hasilnya yang poin kedua? Pasti kamu punya catatan. Kalau tadi X1 plus X2 pasti distribusinya normal juga, rata-ratanya tinggal dijumlahkan, variasinya tinggal dijumlahkan. Kalau sekarang saya balik jadi selisihnya X1 min X2, distribusinya apa? Sama ya? Distribusinya masih sama, normal. Rata-rata dan variasinya sama apa beda, Fatma? Kalau rata-ratanya kayak gitu bener, tapi kalau variansnya dijumlah, Bu, tetap dijumlah. Menjumlah, oke. Dari mana ini proses menjumlahkannya, Fatma? Coba. Apa yang membuat beda dia dengan yang tadi? Ada di mana bedanya? Bedanya ada di, oke, dari sini bisa diikutin ya. Kalau kurang berarti X1 min X2, berarti kalau saya pecah X1T dikali min X2T, ya. Lalu tadi masukkan masing-masing FPM dari masing-masing distribusi. Nah, yang menjadi pembeda adalah kalau ini dikali silang, ini ada minus ya, ada tanda minus. Minus dikali mu, ya minus mu T. Oke, ini minus mu T. Lalu ini, ketika kita kalikan ke sini, ya hati-hati. Yang minus itu yang mana? Sigmanya atau T-nya? Kalau varians, ya kalian tahu nilai varians, itu boleh minus nggak? Variasi sebuah data, mungkin minus nggak nilainya? Enggak, Bu. Enggak. Ya, variasi itu paling kecil 0. Nggak bisa minus, nggak ada nilainya, nggak ada maknanya nanti ya. Variasi itu semakin kecil atau semakin 0 menandakan datanya semakin homogen. Ya, berarti kalau minus dia nggak mungkin. Artinya, si minus itu bukan miliknya si sigma atau varians di sini, tapi miliknya si T. Ya, ini menjadi min T dikuadratkan. Min T dikuadratin jadi apa? Min T kuadrat sama dengan? T, Bu. Salah. Min T dikuadratin. Kuadrat. Min T kuadrat. Min T dikuadratin. Hasilnya apa ini? T kuadrat. T kuadrat, positif ya. Sehingga ini nggak jadi negatif, ini akan menjadi positif. Gitu. Ya. Jadi nanti ini hasilnya bukan minus, tapi sigma kuadrat 1 plus sigma kuadrat 2. Yang membedakan adalah di sini ya. Ya, ini saya sekalian membahas tugas supaya bisa kalian pahami nanti. Caranya mirip seperti yang tadi ya, pada saat kita bahas X1 plus X2. Oke, kalau ini yang poin kedua, oke, ini pakai prinsip yang tadi yang FPM. X-nya, distribusinya normal ya, normal 0,1. Lalu 0,1 itu tadi kalau saya bentuk yang
Mana ya? Yang ini ya, X min mu per sigma. Yang ditanyakan adalah Y sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Berarti tadi si X ini sebenarnya adalah bentuknya, kalau tadi mirip itu, kalau saya ikutin yang tadi ya, saya ubah deh bukan X, Y misalkan, biar sama. Ini berarti tadi yaitu X min mu per sigma. Ini yang distribusinya normal, variasinya normal baku. Kalau ini saya kuadratin, ya ini jadi bentuk yang mana ya? Ini yang diminta adalah berarti Y1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Mirip sama bentuk yang mana? Yang ke-1 kah? Yang kedua kah? Atau yang ketiga kah? Pertanyaan yang tadi. Kedua. Kedua. Ada yang lain? Tadi yang ditanyakan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Berarti yang mana? Ketiga. Yang ke-1, yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga, Ibu. 3. Yang ketiga. Pada saat berapa kali menjumlahkannya tadi? 2 kali. 2 kali. Kalau di poin ketiga, ini sampai berapa kali menjumlahkannya? N. Sampai N. Ya, berarti kalau kita menjumlahkan sampai N, distribusinya C kuadrat derajat bebas N. Kalau kita menjumlahkannya 2 kali, berarti C kuadrat derajat bebas 2. 2. udah selesai. Logikanya seperti itu. Ya, berarti ini akan mengikuti distribusi C kuadrat derajat bebasnya adalah 2. Ya, kita lihat ini hasilnya. Kalau diuraikan, ya ini diuraikan boleh. Nah, hasil akhirnya ini adalah FPM ya. Ini FPM-nya. Tapi ini belum selesai. Harusnya ini mirip dengan FPM siapa? Ya, tadi saya bilang FPM dari C kuadrat itu sama dengan 1 min 2T pangkat, ini adalah min R per 2. Ya, di mana R itu adalah derajat bebas. Nah, kalau bentuknya ini 1 min 2T pangkat min 1, ini R-nya berapa? 2. R-nya 2. Di mana R itu tadi derajat bebas. Berarti ini adalah sama dengan bentuk C kuadrat derajat bebas 2. Gitu. Ya, nanti tinggal disesuaikan saja nilai derajat bebasnya berapa. Jadi jawaban untuk yang ini, yang tugas kedua itu adalah C kuadrat derajat bebas 2. Uraiannya silakan kalian uraikan seperti tadi ya, cari fungsi pembangkit momennya, lalu digabungkan, mungkin ada yang bisa dicoret atau berubah fungsi, lalu nanti kita endingnya disesuaikan. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Bisa dipahami reviewnya? Ada yang mau ditanyain lagi sebelum saya tutup? Jadi kita UTS sampai ini ya bahannya ya, dari mulai ekspektasi sampai dengan yang hari ini, yang fungsi teknik ketiga, teknik FPM, mencari fungsi atau distribusi dari fungsi perubahan acak.
Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti saya bisa akhiri review yang ketiga kali ini. Mudah-mudahan nanti silakan di-review lagi, rekamannya ditonton lagi, kalian jabarin lagi tadi soal-soal yang sudah kita bahas gitu ya. Karena kalau belajar StatMath, sekali lagi, kalian nggak cuman hanya menonton ya, nggak cuman menonton video yang saya berikan gitu ya, tapi harus ditulis ulang supaya nanti kalian bisa gitu, kalian ingat ya. Kalau ditonton doang, ya cuman ingatnya selewat. Tapi kalau misalkan kalian sambil tulis, disalin lagi apa yang saya jelasin di video, itu akan lebih mudah untuk kalian pahaminya. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat ujian, mudah-mudahan nanti diberi kemudahan dalam menjawab soalnya ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.